panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka dalam rangka kita mengikuti kegiatan jihad pengajian yang dilaksanakan setiap hari Ahad di Masjid Al-Manar, yang mudah-mudahan kita semuanya langkah-langkah kita akan tercatat menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Al-Manar dan juga yang mulai meeting di rumahnya masing-masing, syukur alhamdulillah pada pagi ini yang akan menyampaikan materi sudah hadir di hadapan kita sekalian. Maka marilah kita buka pengajian dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di Al-Manar, insya Allah Masjid Al-Manar membuka lagi WiFi yang baru. Di sana bisa dicari, itu Masjid Al-Manar 123. Jika ingin menggunakan WiFi, sudah terpasang WiFi yang baru yang kami simpan di atas agar lebih sinyalnya lebih baik dan mudah untuk diakses untuk khususnya yang berada di rumahnya masing-masing. Insya Allah yang akan menyampaikan materi yang terhormat Bapak Dr. Anas Kyai Haji Fakih Jainuddin akan menyampaikan lanjutan tentang bab waris. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Yang eta porsi. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Waris ini adalah ilmu yang akan hilang di dunia ini. Itu dalam hadis Rasulullah. Oleh karena itu kita mencoba agar bisa diwariskan ini juga ilmunya kepada semuanya. Malah saya ingin kalau pemuda ya dan ICNA ya, kalau bisa semacam kursus lah gitu. Atau yang berminat mengadakan waktunya khusus. Karena kadang-kadang kalau kita ini belajar tidak terus-menerus, lupa lagi. Yang kemarin itu diajarkan, hari ini lupa lagi. Ajarkan kali yang baru, seterusnya jadi lupa lagi gitu. Seperti ya ini lanjutan saja, lanjutan dari yang awal berdasarkan pertama surah An-Nisa ayat 11, kemudian surah An-Nisa ayat 12, kemudian surah An-Nisa ayat 176. Nah ini baru, ini ada hadis Rasulullah SAW riwayat Jamaah Ilal Muslim An-Nasai. Disebutkan dalam hadis itu, qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam lil binti an-nisfu wali bintil ibni as-sudus takmilatas sulusain wa ma baqiya falil ukhti. Jadi bagian cucu itu artinya cucu. Kalau ibnul ibni cucu laki-laki, bintul ibni cucu perempuan. Jadi kalau ada yang meninggalkan ahli warisnya cucu perempuan dan cucu ini laki-laki ya, maka bagi cucu perempuan lil binti an-nisfu, untuk perempuan ini setengah ya, wal bintil ibni as-sudus, sedangkan untuk ini ya, lil binti itu artinya anak perempuan, maaf ya, untuk anak perempuan setengah, dan untuk cucu perempuan
1/6 gitu ya. Kayak anak kayak cucu. Jadi ada anak, ada cucu, tapi semuanya perempuan. Mana itu? Ya, gangguan sedikit ya. Jadi kalau meninggalkan cucu perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan, anak perempuan setengah dan cucu perempuan 1/6 takmilatas sulusain untuk menggenapkan jadi 2/3. Apa benar 2/3? Coba saja nanti kita lihat. Kalau anak perempuan setengah berarti 3/6 kan? Iya. Kalau anak perempuan itu setengah sama dengan 3/6. Kemudian kalau ada cucu perempuan ini juga kebagian, cucu perempuan tidak terhalang oleh anak perempuan, maka dapatnya 1/6. 1/6 ditambah 3/6 kan jadi 4/6, itu sama dengan 2/3. Jadi kalau anak perempuan dengan cucu perempuan akan mendapatkan 2/3 takmilatas sulusain. Jadi akan dapat 2/3 ya, 4/6, 2/3 ya. Falil ukhti, ukhti itu siapa? Al ukhtu itu adalah saudari perempuan dari yang meninggal. Berarti kalau anak kepada saudari yang meninggal itu jadi apa? Bibi. Jadi bibi dapat sisa. Bibi dapat sisa. Jadi sekali lagi, kalau yang meninggal ini meninggalkan satu anak perempuan, kemudian yang kedua cucu perempuan, kemudian ada bibi yaitu saudari dari yang meninggal, bibi, maka bagi anak perempuan dapat setengah. Kemudian untuk perempuan, untuk cucu perempuan dapat 1/6, maka jumlahnya menjadi 2/3. Tadi 4/6 sama dengan 2/3. Kalau sekarang 2/3 berarti masih ada sisa. Sisanya berapa? 1/3. 1/3 untuk siapa? Untuk bibinya. Bagaimana kalau yang meninggalkan itu pamannya, dapat enggak? Apalagi paman laki-laki, bibi saja dapat. Jadi kalau bibinya dapat, maka paman juga dapat. Bagaimana kalau dua-duanya? Ada pamannya, ada bibinya, maka perbandingannya 2/1. Pamannya 2 bagian, untuk bibinya 1 bagian gitu. Pahami ini? Bisa difahami? Ulangi. Iya. Sekali lagi ya, dalam hadis ini disebutkan bahwa kalau ahli waris itu terdiri dari 3. 1 anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga bibinya, yaitu saudari dari yang meninggal dunia. Anak perempuan ini juga berdasarkan surah An-Nisa yang lalu, bahwa anak perempuan dapat bagian berapa? 1/2. Kemudian cucu perempuan dapat bagian tidak? Dapat bagiannya 1/6. Jadi kalau dijumlahkan 1/6 ditambah 1/2 atau 3/6 sama dengan 4/6. 4/6 itu sama dengan 2/3. Nah, ada sisa kan? Berapa sisanya? 1/3. Yang 1/3 itu diberikan kepada bibinya. Bisa difahami ini? Bagaimana kalau yang meninggal itu ahli waris itu meninggalkan perempuan, cucu perempuan, saudara laki-laki mayit, berarti paman kan? Maka anak perempuan dapat
setengah. Cucu perempuan 1/6. Jadi 4/6 sama dengan 2/3. Ada sisa. Sisanya diberikan kepada siapa? Pamannya, karena sekarang yang ada pamannya gitu. Bagaimana kalau dua-duanya ada? Pamannya ada, bibinya ada. Maka paman dapat bagian, kemudian bibi dapat 2 bagian. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Gancang teuing atawa? Digambar, ya. Anak perempuan dapat bagian berapa? Setengah. Cucu perempuan 1/6. Ini sama dengan 3/6. Ini sama dengan 1/6 dijumlahkan jadi 4/6 sama dengan 2/3. Ada sisa kan? Ada sisanya berapa? Maka sisanya itu berdasarkan hadis tersebut diberikan kepada bibinya, saudari yang meninggal, berarti bibi. Maka bibi dapat berapa? 1/3. 3/3 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. Bisa difahami? Bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang meninggal itu mewariskan ini tambah paman? Ini bibi tidak ada paman. Dapat bagian enggak paman? Dapat. Bibi saja dapat, apalagi paman. Jadi paman juga akan dapat apa? Sisa. Sama saja dengan bibinya 1/3. Bagaimana kalau dua-duanya ada? Dua-duanya ada. Nah, jadi sekarang anak perempuan dapat setengah, 3/6. Cucu perempuan dapat 1/6 sama dengan 2/3. Nah, paman dan bibi nih, paman berbanding bibi sama dengan 2 berbanding 1 sama dengan 3. Jadi paman dapat bagian 2/3, bibi akan dapat bagian 1/3. Nah, bagaimana cara menghitungnya dengan itu? Paman ini akan dapat bagiannya tadi 2/3. 2/3 dari mana? 2/3 dari sisa. Sisanya berapa? 1/3. Berarti paman akan dapat bagian berapa? Paman dapat bagian 2/3 kali 1/3 sama dengan 2/9. 2/9 kan? Bibi dapat berapa? Bibi dapat berapa? 1/3 kali 1/3 sama dengan 1/9. Nah, sekarang berapa bagian anak perempuan? Tadi kan setengah. Berapa bagian cucu perempuan? 1/6. Supaya sama pembaginya, maka ini akan menjadi berapa? 1/9 atau 1/18? Berapa? Berapa? Anak perempuan dapat bagian berapa? Ya, setengah. Setengah itu berapa? 18. Ini dijadikan supaya nanti bisa, ini dijadikan 1/18 ya.
Ini juga bisa dijadikan per 18. Jadi kalau setengah itu sama dengan berapa per 18? 9 per 18. Kemudian cucu perempuan dapat bagian berapa? 3 per 18. Nah, sekarang ini menjadi 4 per 18. Ini sama dengan 2 per 18. Coba dijumlahkan. 9 dengan 3 12. 12 dengan 4 16. Tambah 2 pas kan? Bisa dipahami? Itu jadi sekarang tinggal menghitung saja. Menghitung apa? Menghitung uangnya atau harta kekayaannya. Kalau harta kekayaannya misalnya 24 miliar, atau ya yang mudah sajalah 180 juta, maka ini akan dapat bagian berapa? Kalau 180 juta, ini dapat bagian berapa? 90 kan? Ini dapat bagian 30, ini dapat bagian 40, ini dapat bagian. Bisa difahami? Alah. Aya eta Pak, aya pamupus. Ya. Kita dicoba lagi ya perhitungannya, karena memang perhitungannya yang prakteknya itu yang sulit itu. Ada yang bertanya ini? Ada yang bertanya? Ini Pak, Ustaz, apa ya. yang sisa disebut asobah atau jangan? Asobah. Asobah itu sisa itu sama dengan asobah. Jadi bukan istilah kepada anak laki-laki yang menghabiskan, bukan. Istilah asobah itu. Asobah itu artinya sisa. Boleh saja menghabiskan, yang menghabiskan artinya sisa, pasisaan. Kalau diambil pasisaan habis sudah. Iya. Terus Kita ulang saja, kita ulangi coba. Kita ulangi, Pak Heri, ini dihapus saja yang bawahnya, dihapus yang bawahnya. Sekarang bertahap ya, sekarang kita lihat bertahap. Kita lihat bertahap dari sampai bibi jangan dulu, hapus saja tuh sampai dengan bibi dihapus. Nah itu dihapus, ya sampai bibi dihapus. Nah sampai bibi itu dihapus. Ya hapus saja terus sampai sini. Jadi yang tinggal anak perempuan dan cucu perempuan saja ya. Nah sekarang bagaimana kalau ahli warisnya itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan, gitu ya. Kalau ahli warisnya anak perempuan dan cucu perempuan, bagiannya berapa? Anak perempuan setengah sama dengan 3/6. Cucu perempuan berapa? 1/6. Ya. Sudah. Maka kalau ada begini kan masih ada sisa ya? Masih ada sisa enggak? Masih ada sisa tidak? Masih berapa sisanya? 2/6 atau 1/3. Masih ada sisa. Bagaimana, kan ini harus habis waris itu. Misalnya warisannya adalah 24 dolar. Celticnya 24 dolar. Tapi dengan dolar ada gaya gitu teh. Ya. Maka kalau terjadi seperti ini kan harus habis. Tapi ini masih ada sisa. Karena ada sisa, maka harus diperbandingkan. Jadi anak perempuan berbanding cucu perempuan sama dengan 3 berbanding 1 sama dengan 4.
Jadi kalau uangnya sekarang berapa? 24 dolar, berarti tinggal 3/4 kali 24 dolar sama dengan 24 bagi 4 6. Jadi 18 ya, 18 dolar. Kemudian untuk cucu perempuan berapa? 1/4 kali 24 dolar sama dengan 6 dolar. Habis. Pas lah. Ya, jadi kalau ada sisa, kamanakeun cenah sesana? Akhir abdi we, tidak bisa demikian. Jadi harus diperbandingkan, sehingga dengan perbandingan itu akan habis. Bisa difahami? Bisa ya? Nah sekarang kalau ada bibi diperbandingkan tidak? Kalau ada bibi diperbandingkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena akan habis oleh bibi. Ya, habis oleh bibi kan? Jadi kalau ini sudah ya? Sudah. Jadi tidak diperbandingkan. Maka untuk bibi berapa? Bibi berapa? 3. Ini sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Berarti ada sisa berapa? 1/3. Kenapa tidak diperbandingkan? Karena habis, karena sudah sisa, habis. Maka akan mudah sekarang ini tinggal dikalikan saja dengan 24 dolar sama dengan 8 kali 2 16 ya. 16 dolar. Yang ini 1/6 kali 24 dolar sama dengan 4 dolar. Kemudian bibi 1/3 kali 24 dolar sama dengan 8 dolar. Jumlahkan 16 sama 4. 4. Mana yang salah? 1/3 kali 24 sama dengan ini. Oh ini ya. 1/6 kali 24. Betul ya? Yang mana? Anak perempuan 3/6. Bukan 4/6. Oh iya. Iya. Anak perempuan 3/6 kali 24 dolar sama dengan 12 ya. 12 dolar. Kemudian untuk ini betul, sudah betul ya. 12 tambah 6 tambah 4 16 tambah 8 pas. Bisa difahami? Bisa ya? Yang maksud anak cucu perempuan itu dari anak perempuan Pak? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Di sana juga disebutkan bintul ibni. Tidak dapat waris. Tapi nanti ada perhitungan tersendiri, ada perhitungan tersendiri. Dari mana? Yaitu dengan menggunakan kompilasi hukum Islam. Tapi kalau cucu perempuan itu kalau sudah meninggal ayahnya, iya ayahnya. Ini kan ahli warisnya terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan dan bibi. Berarti yang lainnya tidak ada. mana cuma cucu. Sudah bisa difahami? Bisa ya? Nah, kalau sekarang misalnya ada
paman, tetap saja perhitungan seperti ini, karena paman juga dapat sisa, bibi dapat sisa, komo paman mah lelaki dapat sisa gitu. Tetapi kalau ada paman dan bibi, nanti harus diperbandingkan paman dan bibi, perbandingannya 2 berbanding 1. Diulang lagi yang ini, yang ada pamannya, mau diulang atau cukup tadi? Sekapnya, sekap. Nah, kemudian yang berikutnya dalam hadis yang kedua disebutkan bagaimana kalau yang meninggal itu ada ahli waris, dari yang meninggal ada ahli waris, yaitu anak perempuan dan cucu laki-laki. Itu kan anak perempuan dan cucu laki-laki ya. Kalau tadi kalau ada anak perempuan dengan cucu perempuan, anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Tapi bagaimana kalau cucunya bukan cucu perempuan tapi cucunya laki-laki? Maka cucu laki-laki dapat sisanya asobah. Asobah. Udah dapat asobah. Jadi kalau misalnya ahli warisnya itu terdiri dari anak perempuan dengan cucu laki-laki, maka anak perempuan dapat setengah dan cucu laki-laki dapat sisanya. Berapa? Setengah. Sisa. Jadi kuat kalau ada laki-laki. Udah. Bagaimana kalau yang meninggal itu ada suaminya? Misalnya yang perempuan, seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami, kemudian anak perempuan, cucu perempuan dengan bibi. Kabagian mal bibi. Ada itu, ada bapak kehabisan oleh bapak. Ayah bapak, ayah ada suami. Jadi bapak yang laki-laki itu akan menghalangi kepada bibinya. Jadi sekarang kalau misalnya ahli warisnya itu terdiri dari suami. Suami artinya suami siapa? Suami yang meninggal. Suami yang meninggal artinya kan? Suami dapat bagian berapa? Suami dapat bagian berapa? Ini pelajaran dari surah An-Nisa ya. Berapa? Suami kalau ada anak, itu mah bagian bapak. 1/4 kalau nggak saya ya. 1/4. Ya, 4 ya. Tapi kalau tidak ada anak dapat setengah. Tapi karena ada anak maka suami dapat 1/4. Anak perempuan dapat berapa? Setengah ya. Cucu perempuan 1/6. Bibi suami. nah sekarang habis enggak ini? Masih ada Masih ada sisa enggak? sisa. Iya.
Oh iya, kalau masih ada sisa, ini masih ada dapat bagian. Kalau ada sisa, ya, coba dihitung ya. Ini berapa? Dijadikan berapa ini? Per 12 ya. Jadi ini 3 per 12. Ini 6 per 12. Ini 2 per 12. Masih ada sisa enggak? 3 ditambah 6, 9. 9 tambah 2, 11. Masih ada sisa? Jadi bibi dapat bagian berapa? 1 per 12. Jadi ini bibi ini adalah saudari orang yang, jadi ini di sini tidak disebutkan bibi saja ya. Ini saudari. Saudari. Saudari siapa? Bukan saudari suami. Yang meninggal ini kan perempuan. Saudari dari istri mayit atau mayit. Istri mayit. Nya piraku anu deket nya kadulurna teu kabagian gitu nya. Mau 2 orang, 3 orang, pokoknya masih Mau tetap saja sisanya 1/6. Ye lamun sekarang seorang istri meninggalkan ada saudari, piraku teu kabagian gitu. Jadi tidak terhalang. Ya, cucu dari anak perempuan tidak dapat waris. Nanti ada perhitungannya, ada beda lagi dengan menggunakan kompilasi hukum Islam nanti. Tetapi kalau menurut perhitungan umum ya dalam kitab-kitab, karena tidak mengenal kompilasi, maka cucu perempuan tidak akan dapat warisan. Kalau cucu perempuannya dari anak perempuan. Sekarang kalau misalnya kalau saudarinya ada 2, tinggal dibagi 2 we, jadi sabaraha kabagian anak? Masing-masing dapat bagian. Kalau 2 orang sama dengan 1 per 12. Jadi masing-masing berapa? Dapat 1 per 24. Masing-masing 1 per 24. Kalau ini per 24, ini juga dijadikan per 24 supaya sama semua. Recording in progress. Nah, bagaimana kalau di sini ada saudara dari mana? Dari istri mayit. Ini dua-duanya dapat bagian berapa? 1 per 12. Maka ini harus diperbandingkan. Saudaranya dapat bagian 2 bagian. Jadi nanti akan diperbandingkan ya. Saudara berbanding saudari sama dengan 2 berbanding 1 sama dengan 3. Jadi saudara dapat bagian berapa? 2 per 3. Saudari dapat bagian 1 per 3. 2 per 3 dari mana? Dari sisa. Jadi saudara itu sama dengan 2 per 3 kali 1 per 12 sama dengan 2 per 36. Kemudian saudari sama dengan 1 per 3 kali 1 per 12 sama dengan 1 per 36. Nah semuanya dijadikan 36.
Jadi ini kalau dijadikan 36 jadi 9/36. Ini berapa? 18/36. Ini berapa? 36 ya, 6/36. Saya jumlahkan 9, 18, 27 tambah 6, 33 ditambah 2, 3 tambah 1. Nah, demikian. Sudah bisa dipahami. Masih ada waktu? Masih. Sekarang misalnya ada bapaknya mayit. Bapaknya mayit. Dapat bagian enggak saudari dan saudara? Tidak, karena terhalang oleh bapak yang lebih dekat. Terhijab kalau itu. Jadi kalau ada bapak dapat bagian berapa? 1/6. Jadi sekali lagi kalau sekarang ada bapak, ada suami, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada saudari, ada saudara, ada yang terhapus? Ada yang terhapus? Ada siapa? Saudara dan saudari. Terhalang siapa? Oleh bapaknya mayit. Ya. Karena ini sudah tidak termasuk, karena ini sudah terhalang. Kalau di sini misalnya ada bapak dapat bagian berapa? 1/6. Bapak akan dapat bagian 1/6. Suami 1/4. Kalau ini hapus ya, karena apa? Karena kehalangan. Sekarang hitung dulu suami. Suami dijadikan berapa ini? Dijadikan 12 bisa ya? Dijadikan 12 ya? Dijadikan 12 ya? Bisa kan? Dijadikan 12. Bapak dapat bagian 2/12. Ini 3/12. Ini 6/12. Ini dapat bagian 2/12. Jumlah 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 berapa? 11. 11 tambah 3 2 13. Lebihan kan? Kelebihan. Kalau kelebihan ini ada perhitungan tersendiri. Tapi belum sampai pelajarannya ya. Belum sampai pelajarannya. Namanya diaul. Diaul itu artinya disamakan jumlah dengan kalau kita jumlahkan jadi 13 kan? 13. Ininya yang di bawahnya jadi 13. 2 tambah 3 5, 5 tambah 6 11 tambah 2 13. Maka ini harus dijadikan per 13. Jadi ini jadi 2/13. Ini jadi 3/13. Ini jadi 6/13. Ini menjadi 2/13. Itu namanya diaul, tapi nanti belum pelajarnya, belum sampai sana. Ustaz, barangkali suami kalau ada bapak tetap saja 1/4. Tetap. Karena yang perhitungannya suami itu dengan anak. Tidak sumun, tidak. Bukan. Jadi kalau suami tidak ada anak, tidak ada cucu, maka suami dapat bagiannya setengah. Karena ada anak, maka suami dapat 1/4.
Jadi bab awal itu nanti belakangan. Ada bab awal, ada bab rod. Ya ini akan saling berkaitan ini ya. Jadi kalau kita belajar waris sekali tengiring putus kan itu nanti gitu. Oleh karena itu saya ulang-ulang lagi gitu. Udah ulang-ulang supaya tidak lupa apa yang dahulu. Gitu. Masih ada? Bagaimana kalau bapaknya ada, ibunya ada? Dua-duanya masih ada. Jadi seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan bapak, meninggalkan ibu, meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan cucu perempuan. Ibu dapat bagian enggak? Dapat. Biar aku indung nanti bagian. Gitu. Jadi kalau bapak 1/6, ibu juga sama 1/6. Ya sampai sini saja dulu barangkali ya. Kecuali kalau ada yang bertanya, mungkin kita praktekkan kejadian yang sudah kita alami. Boleh, siapa yang akan bertanya? Kalau tidak ada apa kita lanjutkan saja kepada bab yang baru. Bab yang baru sudah diteruskan, Pak. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Tidak ada. Yang baru saja silakan, ada lanjutannya. Pembagian siapa? Ya. Yang ahli warisnya siapa saja? Ahli warisnya siapa saja yang ada? Terserah mau siapa yang ada, pokoknya yang ada siapa yang jadi ahli waris? Ada bapak, terus istri, terus bapak, istri, terus saudara, laki-laki perempuan, saudara dan saudari, satu-satu ya? Ya? Oh, saudaranya dua saudari, satu saudara. Jadi yang meninggal siapa? Suami. Yang meninggal suami ya. Bapak dapat bagian berapa? 1/6. Istri berapa? Ada anak tidak? Tidak, jadi dapat bagian 1/4. Setengah itu kalau laki-laki. Saudara-saudari dapat bagian tidak? Tidak dapat bagian karena terhalang oleh bapak. Kalau ini saja bagiannya habis enggak? Tidak habis. Ini dapat berapa? Dijadikan berapa nih? 12 ya? 12 jadikan 12, 2/12, ini 3/12. Jumlah 5/12. Masih ada sisa berapa? 7. Yang 7 itu diberikan kepada bapak.
sama dengan 9/12. Karena bapak tuh kuat. Baheula oge anak teh dibere ku aing cenah ge pira ku teu aing hartana teu ka aing deui gitu nya. Pantas lawan ayeuna nah badag-badag deui si bapak elehkeun ku eta ngelehkeun istrina gitu. Nya da bapana tadi modal ge ti bapana. Ayeuna bapana maot, ya balik deui ka bapana gitu. Sudah ya? Sudah. Boleh bertanya, Pak? Ada lagi kasus lain? Boleh bertanya, Pak? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Baik, Pak Kiai, di sini ada seorang perempuan meninggal, tapi tidak pernah menikah. Nah, punya kakak laki-laki, punya kakak perempuan, punya adik laki-laki, punya adik perempuan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah paman dan bibinya itu mendapatkan warisan nggak, Pak Haji? Barangkali itu, Pak Haji. Ahli warisnya siapa? Kakak laki-laki, kakak perempuan. Adik laki-laki, adik perempuan. Nah, si ibu itu sudah tidak punya bapak dan ibu. Cuma ada adik laki-laki, adik perempuan, kakak laki-laki. Kakak laki-laki, adik Ya. perempuan. Enggak, kakaknya Ya. itu ada kakak laki-laki, ada kakak perempuan. Oh, ada adik kakak laki-laki, ada adik perempuan. ada kakak laki-laki, ada kakak perempuan. Ya. Ada adik laki-laki, ada adik perempuan kayak gitu. Nah, Ini kan artinya masih saudara kandung. Jadi kalau ada sekarang saudara kandungnya ini satu orang, saudari kandungnya berapa? 2 orang kan? Gitu. ya. Terus? Nah, apakah paman dan bibinya itu mendapatkan warisan nggak, Pak Haji? Ya, pamannya. Kalau ada kalau ada saudaranya, saudara laki-laki, paman nggak kebagian, terhalang. Oh, iya. Terhalang. Termasuk Lagi bibinya bibinya. juga tidak dapat ya, Pak Haji. Iya. Sudah ya, Iya. terima kasih. Terima kasih, Pak Haji. Ya, sama-sama. Siapa yang jawab silakan. Masih ada? Dari Zoom siapa? Ibu Zumi. Tidak ada. Pak Oni namanya teh Pak Oni. Ada Pak Oni. Ini nama Pak Oni namanya. Pak Haji. Tadi udah. Tanya Pak Oni namanya. Silakan. Sudah tadi menanyakan yang itu ya. Oh, sudah. Ya. Jadi kalau tadi Pak Oni ini menanyakan ada saudara laki-laki, saudara perempuan, perbandingannya saja tinggal tadi yang paman itu tidak kebagian kan? Karena terhalang oleh saudaranya. Jadi tinggal perbandingannya ini berapa? Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 2. 2 kan? Karena 2 orang perempuan. Tapi kalau dihitung masing-masing, kakak laki-laki dapat berapa? Begini saja hitungnya, saudara laki-laki dapat bagian 2, saudari perempuan dapat bagian 1. Kalau 2 orang dapat bagian 2. Jadi 2/2, ya 2 berbanding 2 sama dengan 4. Ya. Jadi untuk kalau misalnya uangnya ada 12 dolar misalnya, ini dapat bagian berapa? Ini perbandingannya saudara laki-laki berbanding 2 saudari perempuan. Sudah saja kalau saudara kan geus laki, saudari geus perempuan ya. Ini
sama dengan 2 berbanding 2 sama dengan 4. Maka untuk saudara laki-laki, untuk saudara sama dengan 2/4 kali jumlah uang. Kalau sekarang satu saudari itu kan ini kan untuk 2 orang. Berarti kalau 1 orang berarti setengah ya. Setengah kali 2/4 kali jumlah uang. Ini misalnya $24. Ini dapat bagian 6, 12. Ini dapat bagian setengah dibagi 2/4 sama dengan 1/4 ya. 1/4 kali 24 sama dengan 6. Jadi masing-masing saudari itu karena ada 2 orang, yang 1 orang dapat $6, yang 1 orang juga dapat $6. Itu perhitungannya demikian. Jadi kalau ada tadi bapak, maka tadi yang hilang siapa? Paman, bibi. Oh, paman ya. Paman terhalang oleh ini saudara. Ya. Masih ada jumlah belum? Masih ada? Terus. Dia handphone sana. Iya, yang mendahulukan Zoom ya. Supaya nih kasihan yang mendengarkan ya. Silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, memahami di surat An-Nisa ayat 4, bagi suami yang meninggalkan lebih dari 1 istri, lantas bagian istri yang tidak punya anak darinya akan beda dengan istri yang punya anak darinya, begitu kan? Udah ya. Jadi punya istri, istrinya lebih dari 1, misalnya 4, yang 3 istri punya anak, yang 1 tidak punya anak. Yang tidak punya anak moal diberena naon, kecuali dia sendiri yang dapat bagian. Berapa bagiannya? Berapa bagian istri? Berapa bagian istri? Amun aya anak 8. Lamun tidak anak istrina yang sama istri sama apa? Udah 2 aja sih. 1/4. Ayah punya anak bapak. Istrinya 4 istri. Kemudian ada anak. Dari yang 3 orang itu ada anak. Anaknya misalnya berapa? Silakan. Punya anak. Misalnya di sini ada anak laki-laki, dan anak perempuan. Istri ini tetap bagiannya mau berapapun ya. Istri itu berapapun tetap sama. Seperdelapan. Nah sekarang kalau ini dibagi 4, 1/8 dibagi 4. Sama dengan 1/32 ya. Jadi masing-masing dapat 1/32. Makin loba pamajikanana
makan sedikit kebagiannya gitu ya. Jadi berapapun istrinya tetap istrinya tilu dibagi tilu, istrinya dua dibagi dua, istrinya empat dibagi empat gitu. Nah tetap kalau anak laki-laki perbandingannya 2 berbanding 1. Ini tergantung berapa. Tapi istri yang satu yang tidak punya anak, ulah jona aing mah teu boga anak menyepa bageunana 1/3 paduli teh lantaran teu boga budak gitu ya. Salah sorangan kuna nya itu mah nasib ya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri itu karena ada anak maka istri dapat bagian 1/8. Istrinya 4 dibagi 4, 1/8 dibagi 4 sama dengan 1/32. Maka istri yang tidak punya anak bagiannya hanya 1/32, tidak dapat bagian lain. Nah cenah si anu mah dapat bagian deui nya da eta mah keur budakna. Ya. Jadi semuanya istri itu masing-masingnya dapat 1/32. Sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan perbandingan saja nanti 2 berbanding 1. Sekarang bagaimana kalau ada cucu perempuan? Dapat bagian tidak? Cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki, terhalang oleh anak laki-laki. Terhalang oleh anak laki-laki. Ada lagi yang dari Jum? Tidak ada. Waktunya? Tinggal 3 menit waktu saya. Ya, silakan. Yang penting diperhitungkan itu siapa yang masih ada. Bagaimana kalau misalnya anaknya lebih dahulu meninggal dunia, padahal anak yang meninggal dunia ini masih punya anak lagi, artinya ada cucu gitu. Itu ada perhitungan tersendiri, yaitu menggunakan kompilasi hukum Islam itu nanti. Jadi misalnya ada seorang suami meninggalkan istri. Ini yang meninggal dunia suami meninggalkan istri. Kemudian punya anak laki-laki. Anak laki-laki meninggal duluan dari suami. Artinya dari bapaknya. Kemudian ada anak perempuan meninggal duluan. Nah, satu sajalah, satu aja. Anak laki-laki yang meninggal dunia. Maka ini tetap diperhitungkan, yaitu kan kompilasi. Anak laki-laki ini punya anak laki-laki ini punya anak. Artinya cucu ya. Mau cucu laki-laki, mau cucu perempuan. Maka kalau ini meninggal dunia lebih dahuluan, menya cucu teka bagian. Di mana keadilannya dalam Islam? Nah, ini yang ada itu dalam kompilasi hukum Islam. Maka ada yang dinamakan ahli waris pengganti. Ini ada cucu laki-laki, misalnya ada cucu 2 cucu perempuan. Maka bagian cucu laki-laki ini akan dapat bagian sebanyak jumlah ini pembagian anak laki-laki. Namanya ahli waris pengganti. Tapi kalau dari anak perempuan nggak dapat ya Pak? Tetap sama. Tetap. Misalnya begini ya. Ini ada anak laki-laki. Ada yang masih hidup harusnya dihitungnya ya. Misalnya ada anak laki-laki yang ada anak perempuan
meninggal duluan, kemudian ada anak laki-laki yang masih hidup, anak perempuan masih hidup. Jadi kita lihat begini bagannya ya, suami, istri, ini ada anak, anaknya anak laki-laki ini mati, kemudian anak perempuan mati juga, kemudian ada lagi anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau nanti si anak laki-laki yang meninggal dunia itu dia punya anak, artinya ada cucu dari yang meninggal ya. Ini punya anak, artinya cucu kan? Cucunya dari yang meninggal. Ini ada cucu, ini juga ada cucu. Maka pembagiannya itu sama dengan bagian, kalau cucunya ada 3 misalnya, ini cucunya ada 4, ini bagiannya bagian sebagai anak laki-laki. Si cucu itu sama dengan bagian anak laki-laki, tapi pembagiannya yang bagian anak laki-laki itu dibagikan untuk cucunya semua 3-tiganya. Jadi kalau di sini berarti anak laki-lakinya ada berapa? Anak laki-lakinya ada berapa? 2 ya. Anak perempuannya berapa? 2. Jadi ada 2 anak laki-laki dengan 2 anak perempuan. Jadi perbandingannya berapa? 4 berbanding 2 ya. Ini kan 2 berbanding 1. Jadi kalau 2 laki-laki berarti dapat bagian 4 ya. Kemudian anak perempuan dapat bagian 2. Jadi perhitungannya tetap saja diperhitungkan seperti itu. Seperti bagian anak laki-laki yang ini. Terhijab enggak Pak? Kalau anak ya. perempuan, cucu perempuan mah terhijab Pak, karena ada anak laki-laki. Ini kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu disebutkan kalau ada yang meninggal lebih dulu dari orang yang mewariskannya, maka dia dapatkan warisan pengganti. Itu aturannya demikian. Nah, sababna pira ku cenah incu teu kabagian, padahal itu saudara sedaging gitu. Itu perhitungan demikian. Dan ini adalah merupakan hasil rumusan ulama se-Indonesia. Kenapa beda dengan yang lain? Karena di kita itu juga ada yang namakan gonogini. Di lain ada gonogini. Kenapa? Karena biaya semuanya ditanggung oleh suami. Balanya kumaha suami, ngutang kumaha suami, dan sebagainya. Ini sudah? Ya, cekap Pak. Ayat naraskeun terakhir dicum. Kita atas nomor 8. Assalamualaikum. Apakah harta yang diperoleh harus diperhitungkan? Contoh hartanya hasil bersama suami istri. Kemudian istrinya meninggal, ahli warisnya suami, 4 orang putri, saudara dan saudari. Jadi ini ada hasil bersama. Kalau ada hasil bersama, maka kalau yang meninggal misalnya istri ya, yang meninggal istri. Tapi ada yang harta bersama. Maka kalau istrinya ini meninggal, maka harta istri bersama itu nanti dibagi 2 dengan harta suaminya. Tapi ditambah dengan pendapatan sendiri dari waris-waris misalnya, dari orang tuanya. Maka itu yang diwariskan itu terdiri dari gonogini ditambah dengan harta hasil warisan dari orang tuanya misalnya. Meninggalkan suami, 4 orang putri, satu suami itu orang. Dia tanggal itu bumi. Bagaimana? Suami
Meninggalkan? Ya, istri meninggal, Meninggalkan suami. suami, 4 orang putri, terus saudara-saudari. Ini kejadian di rumahnya. Dapat bagian enggak? Dapat. Tidak terhalang oleh suami. Suami berapa? Ada anak perempuan? 1/4 ya. Anak perempuan berapa? Anak perempuan. Nah ini terhalang tidak? Tidak terhalang. Ini dapat berapa? Dapat sisa kan? Anak perempuan dapat setengah ya. Ini sisa. Ya, oleh karena itu nanti si istri ini, istri yang meninggal ini, maka ini dari hasil bersama gono gini, ditambah harta yang dapat dia miliki sendiri sebelum nikah. Apa? Presentasinya itu ada yang 50-50, kalau dalam kompilasi itu 50-50. Tapi kalau Hasan ya, saya lihat dalam bukunya, kalau Hasan itu 2/1. Sehingga untuk laki-laki 1/3, untuk perempuan 1/3. Itu ya kecenderungan kita mana yang itu dipilih gitu. Kalau saya lebih cenderung kepada siapa yang lebih banyak. Kalau saya cenderung lebih banyak. Misalnya kalau istrina usahana lebih gede, ari salakina mah cicing we di imah misalnya, ini bisa terbalik nanti. Bagian si istri akan lebih banyak gitu. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam harus sama. Erek nganggur, erek gering, erek kumaha, tetap suami dapat 50%. Nah, hanya adil gitu ya, adil. Barangkali itu saja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik kecil kecil. Masih ya. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Fakih Zainuddin yang telah menyampaikan bab waris. Mungkin ada yang senang, paham, mungkin yang ada remang-remang, mungkin ada yang ngahuleng, semuanya bingung, liar, diajar matematik, maka siswa juga banyak bingung sekolah ya. Pas nempo guruna liar. Untung Pak Haji Fakih membager gitu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, syukur alhamdulillah ini bab waris, karena dikhawatirkan hancurnya dunia itu jika ada yang menghitung waris banyak yang sudah meninggal dunia dan tidak ada yang melanjutkannya. Mudah-mudahan Pak Haji tetap mewariskan ini bab waris bagi kita semua, karena ini sangat penting demi kepentingan kita bersama. Sebelum ditutup ada berita yang sakit. Ibu Haji Aminah, warga pengajian kita, masih keluarga besar Bapak Haji Endang Suryaman, dia dalam keadaan sakit. Kita doakan bersama-sama. Allahumma rabbana si adhi bil basa isfi antasafillah sifa la yugadiru sakoma. Mudah-mudahan yang sakit agar segera sembuh dan bisa berkumpul kita bersama. Untuk ahad depan insyaallah Bapak Kiai Haji Arif Somantri yang akan menyampaikan materinya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, marilah kita tutup acara pula tersebut dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.